Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Otto pengacara Muldoko, ICW dapat mandat dari siapa awasi pemerintah? ICW soal somasi Muldoko, kami punya mandat awasi pejabat publik. Ini respon resmi ICW soal somasi dari Muldoko. ICW belum terima surat somasi Muldoko. Otto, kami akan kirim Senin. Newsdetik.com. Otto pengacara Muldoko, ICW dapat mandat dari siapa awasi pemerintah? Tudingan ICW soal dugaan keterlibatan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko dalam promosi ivermectin sebagai obat corona atau COVID-19 berbuntut panjang. Pihak Muldoko tak terima dan mengancam akan melaporkan ICW ke polisi. Hal itu disampaikan oleh pengacara Muldoko, Otto Hasibuan. Dia awalnya mempertanyakan soal pernyataan ICW soal mandat mengawasi pejabat publik. ICW dapat mandat dari siapa sehingga berwenang mengawasi pemerintah? Semua warga negara berhak melakukan pengawasan, tapi jangan dengan dalih pengawasan bisa melakukan fitnah dan pencemaran nama baik, kata Otto Sabtu 31 Juli. Dia mengaku mendukung partisipasi warga dalam mengawasi pemerintah. Meski demikian, dia meminta jangan ada fitnah saat menyampaikan kritik. Tidak berarti bebas melakukan fitnah karena kita negara hukum. Selama ini Pak Muldoko sering dituduh macam-macam, ucapnya. Dia kemudian mengungkit soal tuduhan dugaan kaitan Muldoko dengan kasus Jiwasraya dan Asabi. Otto menyebut Muldoko tak langsung melaporkan tuduhan itu ke polisi. Dalam kasus Jiwasraya dan Asabri, apa yang disampaikan ICW bukan pendapat, tapi fitnah. Dan Pak Muldoko tidak sekonyong-konyong melaporkan ICW, tetapi memberikan kesempatan untuk membuktikan tuduhannya, terutama tuduhan Pak Muldoko berbisnis beras, ucapnya. Otto meminta ICW membuktikan tuduhan terhadap Muldoko. Menurut Otto, jika ICW bisa membuktikan tuduhannya, maka tak akan ada laporan polisi. Kalau ICW bisa membuktikannya tentu tidak ada laporan polisi kan? Jadi jangan bilang ini kriminalisasi. Jadi kepada ICW buktikan saja tuduhannya. Kalau ada bukti tentu tidak ada laporan polisi. Tetapi kalau tidak punya bukti, cabut tuduhannya dan minta maaf. Sederhana kan? Ucap Otto. Tudingan ICW terhadap Muldoko. Nama Muldoko disebut dalam temuan ICW yang dipublikasikan lewat situs resminya. ICW menuliskan temuannya dalam artikel berjudul Polemik Ivermectin Berburu Rente di Tengah Krisis. Hasil penelusuran Indonesian Corruption Watch menemukan dugaan keterkaitan anggota partai politik, pejabat publik, dan pebisnis dalam penggunaan obat ivermectin untuk menanggulangi COVID-19. Polemik ivermectin menunjukkan bagaimana krisis dimanfaatkan oleh segelintir pihak untuk mendapat keuntungan. Demikian tulis ICW mengawali penjelasannya. ICW mengaku menemukan potensi rent seeking dari produksi dan distribusi ivermectin. Praktek itu menurut ICW diduga dilakukan oleh sejumlah pihak untuk memperkaya diri sendiri dengan memanfaatkan krisis kesehatan. ICW ikut menemukan indikasi keterlibatan anggota partai politik dan pejabat publik dalam distribusi ivermectin, ujarnya. Salah satu yang disebut adalah Muldoko. ICW juga memaparkan kedekatan Muldoko dengan sejumlah pihak di perusahaan produsen ivermectin PT Harsen Laboratories. ICW menyebut perusahaan ini dimiliki oleh pasangan suami istri Haryo Seno dan Runi Adianti. ICW lalu memberi penjelasan dari salah satu nama yang terafiliasi dengan PT Harsen Laboratories, Sofia Koswara. Ia adalah wakil presiden PT Harsen dan mantan CEO dari B-Channel. Sofia Koswara juga menjabat sebagai Chairwoman Frontline COVID-19 Critical Care di Indonesia. Adapun warga Indonesia lain yang berada di FLCCC adalah Budi Antariksa, bagian dari tim dokter presiden, serta dokter paru-paru di Rumah Sakit Umum Persahabatan dan pengajar pulmonologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Budi juga merupakan ketua tim uji klinis ivermectin di Indonesia, tulis ICW. Menurut ICW, Sopia dan Arsono memiliki kedekatan dengan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. ICW juga memaparkan dari mana mereka bisa dekat.
Selain Sofia Koswara, ICW menyebut anggota direksi lain di PT Harsen Laboratories, Rio Kristian Utomo merupakan anggota PDI Perjuangan dan menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Komunikasi dan Budaya di DPC PDIP Tangerang Selatan. ICW mengatakan Rio mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Tangerang Selatan pada pemilu 2014, namun usaha tersebut gagal. Bantahan Muldoko. Muldoko telah membantah tudingan ICW tersebut. Muldoko pun melayangkan somasi kepada ICW. Itu tuduhan ngawur dan menyesatkan, kata Muldoko lewat keterangan tertulis Kamis 22 Juli. Dia juga menanggapi soal temuan ICW terkait putrinya, Joanina, yang dekat dengan sejumlah pihak di PT Harsen selaku salah satu produsen ivermectin. Muldoko mengatakan anaknya tak ada urusan dengan PT Harsen. Tidak ada urusan dan kerjasama antara anak saya, Jo, dengan PT Harsen Lab, kata Muldoko. ICW soal somasi Muldoko, kami punya mandat awasi pejabat publik. ICW belum merespon secara resmi somasi Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang meminta mereka menyampaikan maaf dan mencabut pernyataan terkait promosi ivermectin dalam waktu 24 jam. Meski begitu, ICW menegaskan apa yang dilakukan mereka merupakan mandat sebagai organisasi masyarakat sipil. Kami bisa sampaikan bahwa yang kami lakukan dalam kapasitas sebagai organisasi masyarakat sipil yang memiliki mandat untuk mengawasi pemerintah, termasuk para pejabat publik, sehingga yang kami lakukan berada di mandat itu, ujar Koordinator ICW Adnan Topan Husodo saat dimintai konfirmasi Kamis 29 Juli malam. Terkait somasi Muldoko, ICW belum bisa merespon karena belum menerima surat resmi dari Muldoko. Kami belum bisa menanggapi terlalu jauh karena surat resmi somasinya juga belum kami terima, kata Adnan. Ini respon resmi ICW soal somasi dari Muldoko. Indonesia Corruption Watch merespon somasi Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang minta mereka menyampaikan maaf dan mencabut pernyataan terkait promosi ivermectin dalam waktu 24 jam. ICW juga menyampaikan terima kasih atas dukungan masyarakat berkaitan adanya somasi ini. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan dari berbagai kalangan masyarakat kepada ICW terkait dengan isu somasi ataupun langkah hukum yang kabarnya akan dilakukan oleh Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, ujar peneliti ICW Kurnia Ramadana dalam siaran pers bertajuk Respon ICW atas kabar somasi dari Muldoko, Jumat 30 Juli. Kurnia menjelaskan setiap penelitian ICW adalah bentuk pengawasan masyarakat kepada pemerintah dan pejabat publik. Hari ini, kata Kurnia, dilakukan ICW sejak awal mula ICW berdiri. Kami memastikan bahwa penelitian yang dihasilkan oleh ICW adalah bagian dari fungsi pengawasan masyarakat terhadap jalannya proses pemerintahan, termasuk di dalamnya para pejabat publik, katanya. Selain itu, ini pun bukan kali pertama sejak ICW berdiri. Mandat organisasi memang sepenuhnya didedikasikan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan terbebas dari praktek korupsi, kolusi maupun nepotisme, lanjutnya. Kurnia mengatakan hingga saat ini ICW belum menerima somasi resmi dari Muldoko berkaitan dengan temuan ICW yang mempermasalahkan Muldoko itu. Dia juga menegaskan somasi ini tidak akan menghentikan kegiatan ICW dalam memberantas. Namun hingga saat ini ICW belum menerima somasi resmi dalam bentuk tertulis dari pihak Muldoko. Jadi kami tidak mengetahui poin-poin apa saja yang menjadi keberatan. Akan tetapi kami juga menegaskan bahwa kerja-kerja pemberantasan korupsi terutama dalam hal pengawasan tidak akan berhenti karena adanya isu ini, ucapnya. Diketahui sebelumnya Muldoko melalui Otto Hasibuan meminta ICW mencabut pernyataan terkait promosi ivermectin sebagai obat corona. Muldoko juga memberi ICW kesempatan 1 kali 24 jam untuk meminta maaf secara terbuka di media. ICW belum terima surat somasi Muldoko. Otto, kami akan kirim Senin. Indonesia Corruption Watch atau ICW belum menentukan sikapnya karena belum menerima surat resmi somasi dari Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko. Pengacara Muldoko Otto Hasibuan mengatakan surat somasi itu memang belum dikirim karena ada kendala. Benar, ada kendala administrasi soal pengiriman suratnya, kata Otto kepada wartawan Sabtu 31 Juli. Otto mengatakan pihaknya akan mengirim surat somasi itu Senin, jadi kami akan kirim somasinya hari Senin, ujarnya. Sebelumnya ICW belum bisa merespon karena belum menerima surat resmi dari Muldoko sehingga ICW pun belum menentukan sikapnya. Meski begitu, ICW menegaskan apa yang dilakukan mereka merupakan mandat sebagai organisasi masyarakat sipil. Adnan mengatakan ICW memiliki kewenangan untuk mengawasi pemerintah dan pejabat publik.
Kami bisa sampaikan bahwa yang kami lakukan dalam kapasitas sebagai organisasi masyarakat sipil yang memiliki mandat untuk mengawasi pemerintah, termasuk para pejabat publik, sehingga yang kami lakukan berada di mandat itu, ujar Adnan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.